saya mau share ke apa namanya, ke kegalauan saya aja. Jengi nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Inilah tidak ada membantu. Dia ibu kita. April tuh, setiap kali memasuki April tuh selalu ada di kepala kita tuh secara alam bawah sadar bahwa ini bulannya Kartini, karena ini ulang tahun Kartini, dan sebentar lagi kita akan pakai kebaya rame-rame. Karena pada prinsipnya saya sendiri adalah orang yang skeptik ya, bertanya, penasaran kenapa sih kita harus setiap tahun harus memperingati hari ulang tahun seorang perempuan bangsawan. Kartini itu namanya kan Raden Ajeng Kartini. Bahkan baru-baru ini mau diganti menjadi Raden Ayu Adipati Aryo Kartini Joyo Adiningrat. Itu gelar yang diberikan oleh Kasunanan Solo atas penghargaan kehormatannya kepada Kartini. Dan Sosroningrat itu adalah darah keturunan Kasunanan Solo. Artinya kita tiap tahun memperingati seorang putri, seorang Raden Ayu, seorang bangsawan. Karena saya bukan seorang bangsawan, ngapain? Pertanyaan itu muncul gitu kan. Ngapain kita harus memperingati hari ulang tahun bangsawan? Dan apalagi Kartini dalam sepanjang sejarahnya juga tidak pernah bertempur keluar dari pendopo sebagaimana Jonyadin bertempur di medan perang melawan penjajah Belanda. Akhirnya kemudian itu saya baca buku tulisan-tulisannya, dan isinya tentang kegalauan dia, kenapa dia nggak bisa sekolah, ini itu apa segala macam. Saya semakin berpikir lagi, kamu kan putri bangsawan gitu kan, kalau kamu nggak boleh sekolah, kamu bisa bikin sekolah, wong duitmu banyak banget kok. Di belakang rumah kamu kan bisa membuat sekolah gitu kan, jadi nggak ada problem apa-apa sebetulnya gitu loh buat diri kamu. Saya pikir begitu gitu kan. Nah sampai kemudian suatu ketika saya membaca bukunya Pak Pram, judulnya Panggil Aku Kartini Saja. Dari sekian banyak kata-kata yang tertulis di dalam surat yang ditujukan kepada orang-orang Belanda, sahabat-sahabatnya itu, yang dibukukan lebih dari 140 halaman itu, Pak Pram itu hanya mengambil satu kalimat sederhana, Panggil Aku Kartini Saja. Dan itu bukan kalimatnya Pak Pram, itu adalah kalimat yang diambil dari suratnya Kartini kepada Stella Jehandelar, kalau nggak salah kepada Stella Jehandelar. Dan kemudian saya baca lagi, Panggil Aku Kartini Saja, tidak perlu embel-embel yang lain termasuk Raden Ayu, Raden Ajeng. Di situ kemudian saya merasa penasaran, ada apa dengan konsepsi Raden Ayu dan Raden Ajeng. Di situ kemudian ternyata Kartini menolak, karena di dalam Raden Ayu, Raden Ajeng itu ada semacam penjara kebudayaan yang itu tidak bisa dia tolak sama sekali, karena itu kebudayaan yang berbicara. Kebudayaan itu tuh sesuatu yang tidak tersentuh, sebagaimana sekarang Islam, ya kan, Islam kan menjadi corok. Kamu nggak boleh karena perempuan harus pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab itu bukan Islam. Itu kan kayak menjadi semacam Mendikte. semacam dogma gitu kan. Nah, pada saat itu Jawa itu tuh Raden Ayu itu menjadi dogma. Nah, perempuan yang menjadi Raden Ayu itu adalah perempuan yang sangat terhormat. Jadi seorang perempuan apapun itu bentuknya, jenisnya, segala macam, dari berbagai macam golongan seperti apa, ketika mendapatkan gelar Raden Ayu itu suatu hal yang luar biasa. Kalau perempuan nggak jadi Raden Ayu, dia tuh akan minder, akan tersisih apa segala macam. Masalahnya adalah ketika perempuan menjadi Raden Ayu itu di umur 12 tahun itu dia harus masuk pingitan. Jadi Kartini ketika menstrual pertama kali, mengalami menstruasi itu dia harus masuk ke dalam pingitan. Sementara di umur 12 tahun itu dia sudah menulis sebuah karangan berjudul Pandita Ramabai dengan bahasa Belanda. Umur 10 tahun ya? 12 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kamu lebih tahu ya? 10 tahun Pandita Ramabainya, masuk pingitannya 12. Oh iya, 10 tahun dia menulis Pandita Ramabai, dan umur 12 tahun dia masuk pingitan. Di umur 10 tahun itu dia udah menulis, itu mestinya kan dia seorang yang sangat cerdas, yang dia bisa melanglang buana mengikuti kakaknya ke Belanda. Mungkin kalau kakaknya ke Belanda dia mungkin ke Harvard mungkin ya, atau kemana gitu kan. Tapi enggak, dia harus masuk pingitan di dalam rumah, dikurung, dan dia harus menunggu seorang bangsawan, laki-laki bangsawan untuk melamar dia. Entah itu menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Dan itu adalah sebuah pengorbanan menjadi Raden Ayu. Karena itu makanya dia menolak. Tidak hanya itu,
ternyata di umur 4 tahun Kartini sudah harus berpisah dengan ibunya, nggak boleh tidur bersama dengan ibunya hanya karena ibunya bukan bangsawan. Dari situ saya kemudian, oh my god, saya merasa bahwa saya nggak harus memperingati Kartini setiap tahun, saya harus memperingati Kartini setiap hari. Karena apa? Karena setiap kali ketika saya mau tidur dengan anak saya, ketika saya bertemu dengan ibu saya selalu ingat Kartini sekarang. Karena ketika anak saya umur 4 tahun, ketika saya mau tidur dengan anak saya langsung, ini Kartini, umur Kartini 4 tahun segini nih, dia harus tidur terpisah. Kalau beda kamar sih oke lah, nggak ada masalah. Tapi ini beda rumah ibunya yang bukan bangsawan ada di belakang bersama pembantu-pembantu yang lainnya, sementara Kartini ada di pendopo, jaraknya itu 10-15 meter. Jadi jauh gitu loh. Dan ibunya tidak boleh masuk di dalam pendopo. Jadi saya selalu ingat ketika saya tidur dengan anak saya selalu ingat Kartini. Karena itu makanya setelah saya mengetahui ini, saya harus membuat film tentang ini. Buat apa? Buat mengingatkan saya dan orang-orang seperti saya, negara ini, anak-anak muda atau siapapun lah, ya kan, itu bahwa kita harus tidak terbelenggu kelas lagi, dan kita harus mengingat ada sosok yang bernama Kartini yang sudah menjadi martir. Para tokoh-tokoh pahlawan itu ya Kartini, ya Soekarno, segala macam itu adalah sosok-sosok yang merelakan dirinya menjadi martir agar supaya kita yang ada di generasi yang sekarang ini itu kemudian mengingat itu, mempertanyakan kenapa sih kamu mau menjadi martir. Saya mau share ke kegalauan saya aja, kekagetan saya dengan fakta. Oh, Kartini ternyata kehidupannya seperti ini. Tapi di film ini nggak hanya Kartini aja sebenarnya Mas ya. Kalau dipikir kan ibunya Semua yang perempuan, dipisah. ya, pada akhirnya kemudian Iya semua kan? perempuan. Ibunya kebayang nggak sih ibunya dipisah, tapi dia adalah istri tua gitu yang dinikahin Istri duluan pertama. Istri pertama ya. Istri pertama dinikahin pertama udah dimadu, terus ditaruh di belakang rumah pula gitu. Sebenarnya basicnya kalau ditanya saya pribadi, background saya sombongnya jauh banget dari apa yang saya dapat dari film Kartini. Saya punya single mother, ibu yang nggak punya suami gitu loh. Terus mama saya itu memang adalah ras Chinese yang kemudian harus dibuang dari keluarga, dan kemudian dia berpisah dengan suaminya pada saat saya dalam kandungan. Kemudian di usia saya 9 bulan dia harus melahirkan dengan kondisi pendarahan, dan kemudian masuk rumah sakit dan dia nggak bisa bayar. Saya sampai hari ini secara legal hukum saya ini tidak punya orang tua kandung dia. Jadi orang tua saya orang lain gitu loh. Dan saya hidup besar bersama seorang wanita yang sangat stressful di usia 20 tahun waktu itu. Bagaimana dia coba menjawab semua yang ada di dalam dirinya saat itu, tekanan dan pressure, dengan cara yang benar gitu. Well, yang bisa saya lihat dari film Kartini adalah kemiripan dari sebuah spirit atau keinginan dari seorang wanita untuk bisa memberikan deliver apa yang mereka rasakan yang menurut mereka tidak adil itu, supaya dunia ini mengetahui bahwa kami wanita punya tempat di dunia ini. Kalau mau dibilang sebenarnya sejajar, aku juga setuju, nggak wanita sama pria itu beda. Kalau dibilang sama-sama manusia ya, tapi sangat signifikan perbedaannya. Wanita berpikirnya aja udah berbeda, pria berpikirnya juga berbeda gitu loh. Dan jujur buat saya pribadi, masih banyak dogma-dogma atau pemikiran bahwa wanita itu harus lemah. Saya melihat dalam kehidupan pribadi saya, mama saya wanita, yang saya lihat itu tidak lemah. Dia stronger than a man. Dia kuat, kebetulan emang dia kuat. Kemudian mentalnya dia, tough-nya itu luar biasa. Saya pernah lihat dia jeduk-jedukin kepala dia di tembok. Iya, I've seen that. Makanya saya bilang, saya mengalami hal itu is part of pembentukan saya. Jadi pada saat saya melihat film Kartini sendiri, saya ngerasa bahwa saya cukup paham sebenarnya apa yang menjadi pergulatan seorang Kartini di zaman itu dan apa yang coba dia ingin keluarkan. Apalagi ini berbicara tentang sebuah golongan atau suku yang sangat sudah besar gitu loh. Dan itu sangat sulit. Dan yang saya bisa garis bawahi adalah the spirit of it. Sebuah keyakinan yang saya juga tidak bisa jelaskan secara logika, karena tidak ada logika di dalam hal itu. Kalau berbicara tentang logika, ya ngapain repot-repot? Memberontak, ya ikutin aja gitu loh. Tapi kalau berbicara tentang kalau saya kembalikan kepada Kartini, mungkin pertanyaan saya adalah, kamu yakin Bu Kartini pada saat itu melakukan ini akan endingnya baik? Saya yakin juga dia nggak tahu. Karena masa itu dan masa ini kan totally
udah beda gitu loh. Tapi spirit yang dia bawa dari hatinya itu, karena saya sempat lihat beberapa tulisan itu, saya bisa ngerasain dia menulis dengan hatinya, bahwa walaupun saya hanya bisa menulis, walaupun saya tinggal di dalam ruangan ini dan menulis, tapi tulisan saya yakin ini akan dibaca orang dan akan memberikan spirit buat terutama wanita-wanita yang ada di Indonesia. Dan pantaslah gelar pahlawan untuk seorang Raden Adjeng Kartini dan juga spiritnya, karena dari film ini sendiri saya pikir ini harus nonton supaya tahu, karena saya lihat juga anak-anak sekarang, generasi muda terutama yang cewek-cewek nih, banyak yang masih labil-labil, dia perlu sosok, mereka perlu sosok. Cuma cewek doang yang labil. Cowok juga labil, sama-sama. Tapi kalau laki-laki labil biarin gitu kayaknya ya. Kalau perempuan labil nggak boleh banget. Tunggu dulu, kalau cewek labil, cowok ikutan labil pasti kebawa, soalnya karena kita cowok tuh suka kebawa ceweknya. Iya, maaf. Masa belum punya ya, kali-kali ada yang mau. Oke, nah iya shoot bos lah, karena ya udahlah sampai situ deh. Gua kalau udah bicara begitu udah kalah. Lu ngeliat anak-anak muda perempuan sekarang tuh, ironisnya yang gue sebel dan gue miris adalah they spend so much time in their looks.